Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat subscriber yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, pada video kali ini saya mau rekomendasikan oli untuk motor Honda CB 150R Old yang saya pakai ini, mesin versi K15. Saya akan membahas sedikit tentang oli ini dan berikut intro olinya. Check this out. Kembali lagi ke topik. Saya akan mengulas sedikit tentang olinya, yaitu oli ADNOC Voyager Bronze yang saya 1050W. Saya beli di toko online dengan harga 80 ribuan lebih, belum termasuk ongkir ya. Untuk oli dengan kelas harga di bawah 100 ribuan itu saya lebih merekomendasikan untuk motor K15 ini ya oli ADNOC ini. Karena apa? Karena satu ya, oli ini bisa long drain atau bisa dipakai jangka panjang hingga 4.000 sampai 5.000 km lebih, tergantung cara pemakaian sehari-harinya. Dan oli ini memang tidak standar sesuai dengan buku petunjuk yang ada di motor Honda ini. Tetapi untuk kalian yang hobi atau jika kalian sering berkendara panjang atau berkendara jauh-jauh, itu saya merekomendasikan oli ini ya. Karena apa? Karena oli ini mesin semakin panas, maka oli ini akan bekerja lebih maksimal lagi. Karena oli ini terbilang kental dan suara mesin itu semakin halus dan tentunya bisa long drain juga. Untuk kelebihannya ya,
Kelebihannya itu yang pertama, suara mesin menjadi halus. Ya, emang benar sih, suara mesin jadi halus. Tidak seperti oli standaran. Kalau oli standaran itu kalau udah menginjak kilometer 1000 udah beda. Suara mesin itu agak berisik ya. Kalau ini enggak, dia 1000 masih aman. Justru malah semakin lama dipakai semakin enak gitu. Oke, yang kedua itu naik turunin gigi lebih smooth, tidak ceklak-ceklok ya. Tadi kalau biasanya pakai oli yang standaran itu, kalau udah, pokoknya intinya kalau udah pemakaian lama atau lebih dari 1000 km itu masukin gigi, naikin, terutama naikin gigi nih ya, pasti bunyi ceklok ceklok, apalagi nurunin. Kalau ini enggak, jadi hampir enggak ada suaranya gitu, naik turun giginya enak. Oke, terus yang ketiga, long drain ya, ataupun bisa dipakai jangka panjang. Kalau kita perbandingin, beli oli yang standaran itu sekitar 70 ribuan ya di Ahas kalau nggak salah. Kalau beli di bengkel-bengkel biasa mungkin 60 ribuan kali ya, yang 1 liter yang MPX itu. Kalau yang SPX harga 80 ribu yang 1,2 liter. Dibandingkan dengan beli oli ini harga 80 ribu, mungkin dibandingkan oli standar pabrik 2 sama oli ini 1, jadi lebih safe gitu kan, lebih irit pakai oli ini. Bahkan oli ini bisa nyampe 6.000 katanya ini, tapi saya belum pernah nyoba soalnya ini saya baru pemakaian kedua ya. Ini yang kedua kalinya, baru nyampe kilometer 304, masih belum lama nih. Yang keempat, di putaran atas tarikan enggak geretek gitu kan. Biasanya kan kalau di RPM tinggi nih, kalau udah 8.000 sampai 9.000, apalagi di gear 2 atau gear 3, kalau ditarik di RPM 8.000 9.000 itu kayak geretek gitu kan, geretek, kaki ini kerasa banget nih. Kalau pakai ini enggak, malah smooth gitu, hampir enggak ada geretakan, itu udah hilang. Gak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti setelah ganti pakai oli ini. Mungkin karena kekentalannya atau gimana, saya kurang paham ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerti bisa komentar di bawah ini. Yang kelima itu performa ya, agak meningkat sedikit ya dibandingkan dengan oli biasa, apalagi di putaran atasnya itu. Biasanya kalau gigi 3 atau gigi 4 itu bisa mentok di RPM 7.000, kalau pakai oli ini bisa nyampe 7.000 udah geter, ini bisa nyampe 8.000 sampai 10.000. Masih saya berani, dulu saya nggak berani. Karena apa? Karena getaran mesin bener-bener udah sampai ke body. Kalau udah di RPM 8.000 sebenarnya, kalau sesudah pakai oli ini ternyata enggak hasilnya, jadi nyaman gitu dipakainya ya. Yang keenam, panas mesin agak menurun gitu. Dulu panas mesin di kaki ini, bagian ini sangat terasa setelah perjalanan jauh gitu kan, apalagi yang sering touring gitu kan. Jadi kalau habis touring atau perjalanan jauh itu kaki itu bener-bener terasa panas tuh dari panas mesin ini. Setelah pakai oli ini ternyata panas mesin ini jadi menurun gitu. Yang tadinya panas sekarang udah agak mendingan, nggak terlalu panas kayak yang dulu lah, ibaratnya yang sebelum pakai oli ADNOC Voyager ini. Yang ketujuh ya, top speed bisa naik 10% lah dari oli standaran itu. Kantung BBM-nya juga ya yang dipakai ya. Kalau kalian BBM-nya yang oktannya tinggi itu bisa top speed-nya lebih bisa dinaikkan lagi. Apalagi kalian pakai power racing ataupun
pakai spark racing. Nanti kalian bisa cek videonya di atas ya, kalian bisa cek videonya di video sebelumnya, udah saya review tentang aditif bensin itu untuk meningkatkan performa. Oke, kembali lagi ke towing ya. Mungkin itu saja kali ya untuk kelebihannya. Sekarang kita membahas kekurangannya ya. Oke, kekurangannya itu yang pertama kita start mesin itu oli itu naiknya lama, naik ke head silindernya itu lama, jadi nggak mengakibatkan kayak ngelitik gitu. Caranya gampang, kalau mau ngilangin itunya tinggal kalian engkol dulu, engkol belum dikontak ya, posisi off, kalian engkol terus sampai 10 kali atau 15 kali. Kalau udah oli agak naik baru kalian start tuh. Tapi kalau udah panas mesin hilang sendiri suara ngelitik itu, karena oli belum naik ke head atau ke seluruh mesin itu, jadi suara ngelitiknya itu bunyi juga nggak terlalu lama, paling sekitar 1 menit langsung hilang gitu. Saran saya kalau mau nggak ngelitik itu kalian engkol sebelum start ya. Kalau pagi nih, kalau udah berhenti lama sekitar 4 jam lebih, otomatis kejadian kayak gitu. Saran saya kalau mau hilang, kalian kontaknya off kan dulu, terus kalian engkol ya pakai kickstarter 10-15 kali, baru kalian on, engkol lagi, jangan langsung pakai starter yang tangan ini. Oke, ini lampu merah nih, saya lagi di Lingkarlo bener Indramayu nih. Masa-masa pandemi kayak gini biasanya banyak orang mudik ya, akhir-akhir tahun ini. Sekarang udah jarang, biasanya dari sini rame. Sekarang sepi Pantura, aman, nggak ada tes swab ataupun razia COVID-19. Yang kedua, tarikan awal agak berat ya, kerasa performanya itu, kerasa base performa oli ini tuh di sekitar km 1000 kalau kalian pertama kali pakai ya, pertama kali pakai banget nih. Kalau sekarang kan saya udah 2 kali pakai nih, jadi di 100 km aja udah berasa gitu. Mungkin karena adaptasi dulu ya, kalau pertama itu adaptasi olinya kan. Saran saya ya, kalau pakai oli bukan produk dari pabrikan itu jangan cuma 1 kali pakai gitu. Lebih baik disaranin 2 kali pemakaian, itu baru yang dirasain real performanya. Kalau cuma 1 kali pemakaian itu nggak akan berasa efeknya. Yang ada cuman mending enakan oli yang dulu daripada oli ini. Saran saya ini, kalau pengen nyoba sekalian beli 2. Kalian pertama pakai buat flashing, terus yang keduanya untuk real performanya. Oke, kembali lagi. Yang kedua itu tarikan mesin agak berat. Emang agak berat, bener, karena oli ini kan 50 ya, biasanya kan 10-40. Kalau ini 10-50, jadi agak kental, jadi otomatis tarikannya agak berat. Tapi ya, ini mah ada tapinya. Cuma berat di awal doang. Kalau udah lebih dari 200, 100 sampai 200 kilo itu udah enggak tuh yang namanya berat lagi tuh. Apalagi kalau mesin kalian itu kan yang overstroke kan, tarikan bawahnya enak. Kalau motor saya ini kan di CB 150x15 ini kan overbore, jadi tarikan bawah masih kurang nendang. Nendangnya di tarikan atas gitu kan, di RPM atas itu ini tarikannya Yahud. Oke, yang ketiga kekurangannya mungkin dari harga ya, dan dari harga terus dan sellernya juga, karena di tempat-tempat toko-toko offline itu jarang ada, karena oli ini impor dari Arab, jadi otomatis di toko-toko mobil atau motor itu jarang ada, hampir nggak ada, cuma ada di toko online, jadi agak susah juga nyarinya ya. Kalau kalian pengen beli oli ini nanti saya cantumin di deskripsi ya link pembeliannya. Mungkin itu saja ya
kekurangan dan kelebihan dari oli ADNOC Voyager Bronze ya. Jika kalian pengen atau mencoba membeli oli ADNOC Voyager Bronze ini, cek link deskripsi ya. Saya udah cantumin linknya di situ biar kalian nggak terlalu penasaran kan apa salahnya mencoba. Coba sendiri, buktikan sendiri, dan kalian rasakan manfaatnya. Oke, cukup sekian dulu ya video dari saya. Video singkat ya, video singkat dan video ya masih amatir lah ibaratnya. Mungkin apa namanya, vlog-vlog yang lain udah ahli atau udah pro lah dalam membuat video atau membuat konten tentang review oli yang kayak gini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun cara ngomong saya agak kaku gitu, mohon maklum, maka saya masih pemula. Dan jangan lupa ya kalian klik tombol subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya dan bisa hidup terus gitu channel ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol like dan komen ya di bawah ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, cukup sekian dari review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.